Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para penonton Android TV Mengaji di rumah dimanapun saat ini berada, jumpa kembali bersama kami di Android TV Bengkulu dalam program acara Android TV Mengaji. Pada pagi hari ini, narasumber Android TV Mengaji yaitu Kang Sofwan sudah berada di tengah-tengah kita semua. Khusus pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengupas bagaimana profil dari Kang Sofwan ini. Yang pertama tentunya siapa beliau, kemudian keseharian beliau, lalu selanjutnya kita akan menanyakan terkait dengan respon yang sudah disampaikan oleh para penonton Android TV Mengaji. Berbagai macam respon yang sudah disampaikan atau yang sudah masuk ke WhatsApp Center dari Android TV Mengaji, sehingga nanti akan kita jawab langsung bersama Kang Sofwan. Assalamualaikum Kang Sofwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Sofwan? Alhamdulillah. Berdoa semuanya ya. Alhamdulillah ya. Hari ini Kang Sofwan, yang pertama tentunya kita akan mengupas atau menanyakan agar penonton kita di rumah mengetahui lebih jauh tentang siapa itu narasumber dari Android TV Mengaji. Kita sudah berada di 5 episode, akan menuju ke 5 episode, tetapi ini sudah ada respon dari para penonton kita. Nah, ini menandakan bahwa insya Allah Android TV Mengaji ya memang dimanfaatkan oleh umat muslim di seluruh dunia, khususnya seluruh Indonesia, bahwa Android TV Mengaji insya Allah bermanfaat. Kang Sofwan, kesehariannya aktivitasnya apa? Sehari-hari saya mengabdi sebagai pengajar di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu sejak 2003. Kita ngobrol santai aja Kang Sofwan ya, biar penonton juga tidak tegang ya. Tadinya pendidikan Kang Sofwan terakhir atau ketika mengisi Android TV Mengaji ini yang mungkin jadi pertanyaan para penonton kita. Saya anak tamatan SD yang ditinggal ayah. Kemudian saya dikirim ke pesantren, mulai masuk sanawiyah dan aliyah, artinya SMP SMA. Pesantren saya adalah pesantren Buntet Pesantren Cirebon. Pembimbing rohani saya adalah diantaranya Kiai Haji Fakhruddin Mulyono bin Kiai Haji Busyrul Karim Buntet, kemudian Kiai Haji Abdullah bin Kiai Abbas, kemudian Kiai Haji Muhammad Anis Fuad Hashim. Buntet Pesantren adalah lingkungan yang tentu saja sebagian masyarakat sudah tahu bahwa Kiai Abbas itu adalah sang singa utama di kejadian 10 November Surabaya. Setelah saya tamat tahun 85, maka saya izin sama orang tua, sama para kiai untuk bisa melanjutkan ke Fakultas Teknik. Saya ada minat di bidang matematika, fisika, eksak seperti itu. Alhamdulillah para kiai mengizinkan saya. Tapi itu terjadi baru di tahun 88. Jadi dari 85 ke 88 saya tidak langsung kuliah. Nah, selama ini itu saya tinggal di Bandung sambil ikut bimbingan belajar dan tentu saja mengisi pengajian-pengajian. Nah, pada tahun 88 saya bisa kuliah, masuk di teknik metalurgi. Hanya 1 tahun, tahun 89 saya ditugaskan oleh orang tua kami, Kiai Haji Abdullah Abbas yang sudah meninggal dunia. Waktu itu masih hidup, kami dikirim ke Saudi Arabia. Itu ayahnya Kang Sofwan? Bukan, itu adalah guru saya, pembimbing rohani saya. Perlu diketahui, Kiai Haji Abdullah Abbas itu yang pernah disebutkan oleh Gus Dur, 3 Abdullah yang paling berpengaruh pada beliau. Salah satunya adalah beliau yang namanya Kiai Haji Abdullah Abbas. Nah, ini memang beliau tokoh NU utama di
Jawa Barat waktu itu. Nah, kami diutuslah oleh beliau ke Saudi Arabia. Jadi kami tahun 90 tuh tinggallah di Riyadh, di ibu kota Saudi Arabia. Di sana tentu saja semua masyarakat tahu apa itu Riyadh. Riyadh itu adalah negara yang punya kedisiplinan dengan agama Islam. Nah, kami dididik di sana sampai tahun 92. 89, 90, 91, awal 92 saya harus pulang. Saya sebetulnya tidak berhasrat untuk lama-lama di sana, tetapi karena perang Teluk, maka saya harus duduk di sana. Nah, kesempatan di sana maka saya belajarlah kepada Sang Maha Guru, bagi kalau di kita dikenal dengan aliran Wahabi. Misalkan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu juga guru saya. Saya Soleh Al-Utsaimin itu juga diantara guru saya, entah langsung atau tidak langsung. Dari beliau banyaklah buku-buku saya yang bawa pulang ke negeri Indonesia. Tuh, jadi itu latar belakang. Jadi di Riyadh berapa tahun? Di Riyadh bayangkan 90, 91, katakanlah 2 tahun lebih. 2 tahun di Riyadh ya? Iya, 2 tahun lebih karena kami berangkat 89 akhir kan. Maka itu 2 tahun. Tapi di Riyadh itu bukan dalam rangka untuk menempuh pendidikan di sana ya? Sebetulnya saya berangkat ke sana diutus untuk mengupayakan beasiswa bagi adik-adik angkatan. Namun karena perang Teluk terjadi, maka saya akhirnya saya duduk di sana belajar. Belajar. Iya. Secara formal. Secara formal dan informal ngaji-ngaji ke masjid-masjid. Ya, kita semua tahu bahwa Saudi Arabia adalah wilayah yang Sunni kan, Sunni. Nah, ya saya sudah berangkat dari NU, kemudian saya berangkat ke Riyadh yang Sunni Wahabi, sementara di Buntet itu adalah Sunni NU, ya Sunni tapi NU. Kalau di Riyadh adalah Sunni Wahabi, karena ketekunannya mereka memegang teguh pedoman dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, makanya disebutnya Wahabi. Nah, itu kemudian saya pulang di awal 92 ke Indonesia kembali, melanjutkan studi di teknik metalurgi di Bandung. Oke Kang Sofwan, artinya memang dari perjalanan Kang Sofwan menimba ilmu agama khususnya langsung ke Arab Saudi yang dengan para pembimbing-pembimbing atau para guru tersebut yang memang bahkan terkenal ya di Arab Saudi sebagai pembimbingnya. Kita ke pertanyaan lain ini Kang Sofwan. Tadi mungkin secara profil siapa itu Kang Sofwan, kesehariannya sebagai tenaga dosen di Universitas Bengkulu, kemudian mengajinya pun sebenarnya ketika sudah dijawab tidak menjadi keraguan kita ya bahwa memang terbukti layaknya memang untuk membagikan ilmu yang sudah didapatkan. Pertanyaan yang mengarah ke respon dari para penonton kita. Silakan. Pandangan Kang Sofwan terhadap beberapa aliran yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ini kan selain dari organisasi keagamaan yang besar yaitu sebagaimana kita ketahui adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, lalu ada muncul lagi komunitas atau organisasi-organisasi keislaman yang lainnya. Seperti apa pandangan Kang Sofwan terhadap organisasi keislaman itu? Apakah itu akan membuat perbedaan dari umat Islam itu sendiri atau justru memperkuat adanya organisasi-organisasi keagamaan itu? Terima kasih. Kita ini sadar bahwa manusia itu tempatnya keliru dan lupa. Bahkan menurut hukum fisika bahwa manusia itu adalah kecenderungan untuk lembam atau mapan. Ini hukum fisika kedua, bahwa benda itu kalau sudah bergerak cenderung mempertahankan geraknya. Kalau sudah diam akan cenderung mempertahankan diamnya. Sama, ketika kita ini sudah mempunyai kemapanan, maka cenderung kita mapan di situ. Karena itu dinamika diperlukan. Kita perlu ada banyak aliran utara, selatan, timur, barat, sehingga di situ kita akan selalu tercerahkan untuk tidak menjadi jumud. Karena itu saya mengaturkan ribuan terima kasih
adanya dinamika perbedaan Ya, ya. itu. Dengan begitu kita akan selalu hangat, memeriksa kembali. Dan tetapi saya akan pegang apa Imam Syafi'i pernah punya prinsip, bahwa apa yang aku katakan benar, Ya. tetapi di dalamnya mengandung kekeliruan. Apa yang mereka katakan keliru, tetapi mengandung juga mungkin kebenaran. Artinya kita akan selalu waspada terhadap sendiri, tetapi juga positif terhadap apa yang datang dari luar. Itu barangkali. Oh, itu dasar Kang Sofwan Cara bersikap. bersikap Iya. untuk beberapa Iya. organisasi keislaman tersebut. Kalau dari ajaran ya katakanlah, ajaran Islamnya memang dibawa oleh beberapa organisasi itu. Iya. Ada perbedaan-perbedaan mendasar dari kita kaji aja yang organisasi keislaman yang besar lah. Iya. Ada perbedaan mendasar dari beberapa itu. Apa yang menjadi dasar pembeda mereka? Ya, baik. Perbedaan mendasar itu sebetulnya ada, tetapi juga pada prakteknya tidak ada. Misalkan contoh, kalau Nahdlatul Ulama itu berprinsip kepada berpegang teguh kepada apa yang telah difatwakan oleh 4 madhab misalkan. Sementara Muhammadiyah misalkan berfatwa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Atau ada yang menerjemahkan bebas dari madhab. Tetapi pada prakteknya Muhammadiyah itu begini. Mereka ketika ada masalah, mereka rapatkan di majelis tarjih. Ketika di majelis tarjih, mereka membuka kitab-kitab ulama dari mazhab-mazhab 4 juga. Nanti kemudian mereka bahas, mereka kaji, kemudian mereka punya kesimpulan, mereka rumuskan kesimpulan itu menjadi perilaku organisasi. Yang dilahirkan oleh majelis tarjih. Iya. Anggota Muhammadiyah nggak boleh bebas kemana-mana, tetapi harus merujuk kepada produk perumusan majelis tarjih. Majelis tarjih itu dari hasil membaca kitab-kitab ulama. Artinya sama saja dengan Nahdlatul Ulama. Sama. Cuma beda bahasa yang disampaikan. Bahasa yang disampaikan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi bahasanya Nahdlatul Ulama berpegang kepada 4 mazhab. Ya, itu hanya ini. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah orang bodoh, kamu bebas mazhab, sana balik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bingung orang bodoh itu. Orang bodoh tuh bisanya makmum. Nggak mungkin dia itu baca sendiri Al-Quran dan As-Sunnah. Kita pun yang pintar juga, siapapun yang pintar ketika di majelis tarjih bukannya kitab ulama. Bukan dibuang kitab ulama tuh. Tetap saja buka kitab-kitab ulama, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Maliki dan para muridnya dibuka lagi. Itu artinya apa? Tetap merujuk kepada para ulama gitu. Nah, ini terkait dengan organisasi keislaman. Tadi sudah kita bahas dan sudah menambah sedikit pengetahuan bagi kru Android TV ya barangkali bahwa memang yang membedakan secara mendasar antara beberapa komunitas Islam tersebut yaitu dasarnya ya, gitu ya. Walaupun tadi Muhammadiyah dasarnya dari tetap 4 mazhab, tetapi akan diterjemahkan atau diputuskan melalui majelis hasil tarjih, dan itulah yang akan dipakai oleh warga Muhammadiyah. Sementara Nahdlatul Ulama adalah benar-benar dari petunjuk yang ada di 4 mazhab itu. Itu yang saya tangkap dari penjelasan Kang Sofwan. Lalu 4 mazhab nih. Ini mungkin terakhir dan ini sangat mendasar karena ada penanya menanyakan bahwa Kang Sofwan ini pengikut dari salah satu golongan. Golongan. Sebentar Kang Sofwan. Kang Sofwannya sudah tidak sabar. Kita minum dulu ya, pemirsa. Kita minum dulu karena Kang Sofwannya sudah tidak sabar. Ini kopinya enak ini, tapi ini bukan sponsor ini. Dari 4 mazhab yang menjadi rujukan umat Islam di Indonesia, terutama ya, Kang Sofwan ya. Ada satu golongan atau katakanlah organisasi mungkin ya, saya pun tidak paham, tetapi itu ada penanya menyanyikan bahwa Kang Sofwan itu benar tidak adalah
pengikut dari golongan Syiah. Saya pun tidak tahu Syiah itu apa. Oke, oke. Nah, mungkin Kang Sofwan bisa jelaskan di hadapan para penonton Android TV. Syiah ya. Ini sebuah pertanyaan yang apa ya? Bahasanya tuh kalau misalkan orang manggang itu jauh dari apinya. Kalau Jauh saya panggang dari api. Iya, jauh panggang dari apinya tentang kalau saya adalah Syiah gitu kan. Ya. Jadi begini. Saya kecil dididik di Buntet pesantren Nahdlatul Ulama. Dari situ kemudian saya berangkat ke Riyadh, Saudi Arabia, yang semua tahu siapa itu Saudi Arabia. Tadi sudah dijelaskan, itu adalah Sunni Wahabi. Wahabi itu musuh daripada Syiah. Oh iya. Iya, Wahabi itu sangat membenci Syiah. Syiah sangat membenci Wahabi. Oke. Nah kemudian, apakah saya kemudian berafiliasi ke Syiah? Baik, nanti saya akan jelaskan secara duduk persoalannya. Begini, saya jadi teringat dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika berfatwa di dalam at-tahiyat. Kita at-tahiyatnya gimana? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata-kata yang kedua ini, wa ala ali Muhammad, sebelum Imam Syafi'i menegaskan tidak ada yang baca itu. Nggak berani. Jadi kalau di kita pakai Sayyidina kan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini nih penegasan ini dari Imam Syafi'i begini. Imam Syafi'i mewajibkan, atau bahasanya itu adalah sunnah ab'ad, atau dalam tahiyat itu menjadi wajib harus ada wa ala ali. Wa ala ali. Iya, harus ada wa ala ali. Sebelumnya orang nggak mau. Jadi cukup salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup. Nah, kata Imam Syafi'i gini, kalau gitu ya, kalau yang mencintai keluarga Nabi disebut Rafidhah, maka aku tunjukkan mereka harus baca wala ali, dan itu Rafidhah. Jadi gitu bilangnya. Apakah orang yang mengucapkan wa ala ali Sayyidina Muhammad itu Rafidhah? Rafidhah tuh kalau bahasa Indonesianya biasa diterjemahkan dengan Syiah. Jadi orang yang at-tahiyat pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad itu Syiah. Oh, iya. Zaman dulu. Zaman dulu. Sampai Imam Syafi'i katakan, kalau itu Syiah, aku yang mengatakan wa ala ali itu. Nah, padahal beliau adalah pahlawan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi pernah terjadi keliru kalau ada orang yang menghargai keluarga Nabi disebut Syiah. Dan Imam Syafi'i menegaskan kalau baca at-tahiyat harus wa ala alinya ada. Kalau tidak ada wa ala ali, bukan mazhab kami. Nah, gitu. Jadi ini juga pernah menjadikan fitnah Imam Syafi'i disebut Syiah lah jadinya. Karena Syiah itu menolak 4 mazhab tadi, itu kan maknanya. Bagaimana itu? Bukan. Mana? Jadi begini. Mana sesungguhnya dari Syiah itu? Kita akan jelaskan seperti ini. Sebetulnya Syiah itu aliran yang sekarang aliran akidah ya. Tapi muncul datang dari aliran politik. Ya. Ketika itu orang Syiah ini ingin yang jadi khalifahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau bukan Ali bin Abi Thalib ya tidak maulah. Jadi oposisi saja, kira-kira seperti itu. Nah dulu itu oposisi, sikap seperti itu. Tapi kemudian berkembang lama-kelamaan mengkristal dari tadinya sikap politik menjadi sikap kelompok, dari sikap kelompok menjadi sikap akidah, sampai sekarang seperti itu, sehingga tidak mau berbaur. Nah itu pertama.
Tapi yang perlu dicatat, sekarang terlepas dari pendapat itu, yang perlu dicatat adalah sikap yang berikutnya yang berbahaya. Yaitu apa? Karena mereka menjadi oposisi terhadap, katakanlah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman gitu kan? Maka kemudian mengambil sikap membenci. Sama seperti sekarang. Tadinya oposisi Jokowi, jadi membenci Jokowi. Bahkan menjadi ideologi benci Jokowi. Nah, perkembangan dari sikap oposisi berkembang menjadi ideologi inilah yang melatar belakangi Syiah. Jadi ini oposisi sikap berkembang menjadi kebencian ini yang tidak ada dalam Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama masih menghormati perbedaan manusiawi, kamu cocoknya dengan siapa? Ya itu hak kamu. Tetapi kamu membenci siapa? Itu yang tidak boleh. Misalkan, saya tuh inginnya tuh, misalkan kata Syiah itu, saya tuh inginnya khalifahnya Ali. Tapi ternyata Allah tidak mengizinkan. Yang terjadi sahabat Abu Bakar dulu, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lah, Sayyidina Ali saja taat. Nah, ini yang oposisi gimana ini orang nih? Boleh keinginan tapi tidak terbukti. Seperti sekarang, saya inginnya Prabowo jadi presiden. Tapi ternyata Jokowi yang jadi. Ya saya tetap membela, senang sama Prabowo, tetapi tetap kita taat sama Pak Jokowi kan. Ya sama waktu itu juga. Kita ingin Sayyidina Ali jadi khalifah, tapi Sayyidina Ali sendiri taat kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Lah, keinginan tidak terpenuhi. Kok kenapa jadi kebencian? Itu salahnya Syiah. Kalau Nahdlatul Ulama tidak. Jadi di situ yang menimbulkan kami Syiah ini itu. Boleh berbeda pendapat tentang pemilihan khalifah, ya kan? Tapi kemudian kalau misalkan keinginan kami tidak terpenuhi, kenapa kemudian jadi kebencian? Itulah Syiah yang kebencian. Kalau saya tuh Sayyidina Abu Bakar itu orang yang terbaik setelah Nabi. Sayyidina Umar itu orang terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman Lalu dasar Syiah apa ketika saya mengambil kesimpulan ketika membenci beberapa tadi itu ulama, beberapa seperti yang misalkan membenci Sayyidina Abu Bakar. Enggak, bukan kayak Syiah itu membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jadi maksud saya gini, Syiah dan bukan itu cirinya benci kepada sahabat Abu Bakar dan Umar atau tidak. Bukan karena NU dan bukan. Orang ini sekarang nih bilang Syiah, orang NU itu Syiah. Cenderung ke Syiah ya. NU cenderung ke Syiah. Enggak. Cirinya Syiah itu benci Abu Bakar dan Umar. Kalau membenci keduanya ini atau yang kawan-kawannya ini dibenci, itulah Syiah. Lah kalau seperti saya ada sholawat khusus untuk Sayyidina Abu Bakar, ada sholawat khusus untuk Sayyidina Umar. Loh, kemudian apakah saya Syiah? Oke, mungkin para penonton ya sudah cukup terjawab ya, penanya yang menanyakan sebenarnya Kang Sofwan itu golongan Syiah atau bukan. Tadi sudah dijawab bahwa dasar-dasar yang menjadi jawaban atas penanya dari pemirsa di rumah atau penonton Android TV mengaji sudah jelas, sudah gamblang dijawab oleh beliau. Dan mungkin nanti ada beberapa penanya atau penanya-penanya lain yang ingin perlu diklarifikasi atau bahkan mungkin terkait dengan materi pengajian Android TV ya, kita silakan untuk mengirimkan di WhatsApp Center atau menulis di kolom komentar pada video-video yang sudah diupdate di program Android TV mengaji. Kang Sofwan nanti akan menjawab dengan senang hati ya, atas respon-respon dari para penonton kita. Baik Kang Sofwan, mungkin sudah sangat jelas informasi yang disampaikan, bagaimana profil, kemudian menjawab pertanyaan Syiah dan golongan-golongan yang lainnya. Dan mudah-mudahan pemirsa dan penonton Android TV akan menambah wawasan dan mungkin barangkali juga menambah ilmu agamanya untuk menjadi dasar dalam kehidupan untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Selayaknya beberapa materi yang sudah kita ini kan, bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah ya, mencapai mencapai kebaikan di dunia dan nantinya akan berujung ke akhirat.
Terima kasih atas kebersamaannya, dan kepada Kang Sofwan terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu nanti di program Android TV mengaji selanjutnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.